Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Telma Anissa Fitri. Di sini kita pada pertemuan 1 di mata kuliah Ide Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan membahas materi konsep kreativitas. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Di sini ada kreativitas, definisinya itu sendiri. Definisi kreativitas. Kemudian juga hambatan apa saja yang menghambat suatu kreativitas seseorang. Nah, kemudian juga ada manfaat berpikir kreatif, dan terakhir ada bagaimana cara membangkitkan ide kreatif. Di sini yang pertama kita akan membahas definisi. Definisi dari Wyckoff pada tahun 1991, kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, kemudian juga di sini ada menurut pendapat Mangun Harjana pada tahun 1986 di halaman 11. Nah, ini kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya useful atau berguna, lebih praktis, kemudian mempermudah ataupun memperlancar, mendorong, mengembangkan, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, dan juga mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak. Nah, intinya pengertian kreativitas itu sendiri itu adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal baru, suatu hal atau suatu benda yang sifatnya useful. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada video. Sebentar saya putarkan, saya ambil. Ada video 1 dan juga video 2. Di sini video 1 saya ambil dari YouTube Rahel Mita. Nah, di sini dia masih menggunakan alat manual untuk membuat es serut. Dia masih menggosok dengan alat manualnya. Dan dia untuk varian sirupnya dia menggunakan rasa melon, strawberry. Nah, hasil finish goodnya seperti ini. Dan kemudian kita lihat pada video yang kedua. Nah, jadi alat serutannya zaman sekarang udah canggih nih guys. Tinggal tekan muter sendiri deh. Tuh, bentuknya aja yang jadul tapi alatnya canggih banget guys. Nah, pertama-tama si abangnya mau buat es Shanghai buah dan es Shanghai mangga nih guys. Tuh, bisa kalian lihat toppingnya melimpah banget guys. Untuk es Shanghai buah harganya 15.000 dan untuk es Shanghai mangga harganya 16.000 guys. Tuh bisa kalian lihat tuh. Widih, seger maksimal. Nah, udah jadi nih yang es Shanghai buahnya guys. Nah, selanjutnya nih yang paling favorit Bang Oku, es buah Shanghai mangga guys. Nah, tuh mangganya melimpah banget guys. Nah, es Shanghai di sini termasuk salah satu yang paling. Oke, itu dia sekilas videonya ya. Yang video yang pertama saya ambil dari Rahel Mita, dan kedua jadi ada video dari Berburu Kuliner. Kita kembali. Saya ambil gambar di sini ya. Nah, oke, yang sekarang kita lihat apa yang membedakan antara video yang pertama dan yang kedua.
video yang pertama kita lihat dia proses pembuatannya masih menggunakan alat manual, yaitu alat gosok es serut. Nah kemudian yang kedua dia sudah menggunakan es serutnya secara mesin otomatis. Nah kemudian yang membedakan kedua itu dari sekian varian toppingnya. Nah yang pertama dia hanya menggunakan sirup, yang kedua dia sudah menggunakan sirup, susu, kemudian ada juga berbagai topping, misalnya di sini ada nangka, tadi juga ada berbagai macam buah-buahan juga ya. Nah kemudian yang terakhir yang membedakan itu adalah tempatnya. Kalau yang pertama dia hanya menggunakan stick, dan yang kedua dia sudah menggunakan mangkok. Itu yang membedakan video yang pertama dan yang kedua itu seseorang yang sudah memiliki ide-ide baru bagaimana cara berkreasi untuk membuat varian lain. Dan selanjutnya, apa saja hambatan seseorang melakukan suatu kreativitas? Yang pertama itu ada hambatan persepsi atau bagaimana seseorang itu melakukan proses pemahaman terhadap perintah dari seseorang. Atau di sini yang pertama ada pola pikir stereotip, atau karena pola pikir ragu terhadap informasi yang diterima. Jadi kreativitas seseorang mungkin bisa terhambat. Nah kemudian yang kedua itu ada membatasi masalah secara berlebihan. Kemudian yang ketiga di sini terlalu banyak ataupun terlalu sedikit informasi sehingga pemahaman yang seseorang jadinya kurang jelas. Kemudian yang kedua ada hambatan emosi. Yang pertama dia takut mengambil resiko. Mungkin dia mempunyai ide kreatif, akan tetapi dia takut akan sebuah resiko nantinya kalau ketika ide tersebut diaplikasikan. Nah kemudian yang kedua itu tidak menyukai ketidakpastian. Nah sama halnya yang pada yang pertama ini karena takut resiko, dan kemudian dia juga misalnya ingin membangun usaha, akan tetapi dia tidak pasti apakah usaha tersebut bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah kemudian yang ketiga itu lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan. Dan yang ketiga ini hambatan culture. Nah di sini yang pertama ketakutan untuk menjadi berbeda dengan yang lainnya. Nah kemudian yang kedua ada takut mengambil tindakan. Nah terakhir di sini yang keempat ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan yang berasal dari lingkungan seseorangnya itu sendiri. Yang pertama karena tidak saling percaya antar tim kerjanya. Kemudian juga ada tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga ada gangguan, misalnya telepon ataupun tamu yang tidak putus-putus. Misalnya kita sedang memikirkan suatu ide, akan tetapi di lingkungan kita sering menerima telepon ataupun tamu sering kedatangan tamu, kemudian ruang kerja yang riuh. Nah, sehingga ide-ide kreatif itu tidak muncul ataupun juga terhambat. Nah kemudian yang keempat itu ada kurangnya dukungan untuk pematangan gagasan. Nah kemudian yang terakhir ada penekanan yang berlebihan. Kemudian juga ada hambatan intelektual di sini. Intelektual biasanya ini disebabkan oleh mental ya. Nah yang pertama itu ada kecenderungan yang sangat kuat
untuk menggunakan metodologi atau cara lama yang dulu pernah terbukti efektif. Misalnya seperti tadi usaha es serut ya, Bapak-bapak misalnya tidak mau mengubah metodologi baru, dia hanya ingin menggunakan cara lamanya karena sudah terbukti dia lebih nyaman dengan menggunakan mesin manual, alat manualnya. Nah, kemudian yang kedua ada terlalu mengandalkan logika, tetapi untuk pengaplikasiannya tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga itu enggan menggunakan intuisi. Yang keempat itu terlalu mengandalkan statistik dan pengalaman masa lalu, sehingga gagasan barunya itu cepat hanya diberi nilai. Kemudian di sini apa manfaat? Apa saja manfaat untuk berpikir kreatif? Yang pertama itu ada peluang baru. Kita mempunyai peluang baru ketika kita berpikir suatu kreatif akan menghasilkan suatu cara-cara baru atau produk baru. Nah, kemudian di sini mengubah kesulitan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang. Yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Jadi, di dalam inovasi pastinya ada kreativitas. Jadi, kreativitas kemudian dan inovatif itu tentunya sangat berbeda. Kalau kreativitas itu sendiri dia menghasilkan sesuatu yang baru, sedangkan inovatif dia mempunyai nilai. Dan juga ada istilah penemuan. Jadinya kreativitas, penemuan dan inovatif itu kata yang berbeda. Jadi tingkatan yang paling dasar itu ada kreativitas. Di dalam penemuan, suatu orang yang kreatif belum tentu dia disebut dengan penemuan. Nah, sedangkan penemuan belum tentu inovatif. Nah, kalau inovatif tentunya dia sudah terlibat pada kreativitas dan penemuan. Dan yang keempat, ini menemukan suatu kejadian yang pernah ada atau belum pernah dialami menjadi sebuah penemuan baru. Nah, itu seperti tadi, kreativitas kalau penemuan itu pasti sudah kreatif. Kalau kreatif belum tentu penemuan. Nah, kemudian yang kelima itu menemukan teknologi baru. Yang keenam, dia mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi keunggulan ataupun kekuatan. Nah, di sini ada dasar-dasar pemikiran kreatif. Nah, ada segitiga yang menginspirasi untuk mendapatkan ide dalam diri kita. Yang pertama ada teori ketidaksempurnaan. Nah, di sini ada teori ketidaksempurnaan itu bagaimana? Nah, ini adanya misalnya suatu produk memiliki suatu sisi kelemahan. Jadinya kita berpikir kreatif, mempunyai ide kreatif dari sisi kelemahan produk tersebut. Dan kita juga mempunyai naluri, pola pikir, insting, intuition. Jadilah kita timbul sebuah inspirasi dari teori ketidaksempurnaan. Kemudian ada basic kreativitas, creative thinking. Kemudian juga ada naluri kita untuk berpikir kreatif dari sisi ketidaksempurnaan, teori ketidaksempurnaan tersebut. Jadi muncullah suatu inspirasi atau ide. Seperti itu bagaimana dasar-dasar pemikiran kreativitasnya. Kemudian selanjutnya ada terus bagaimana kalau kita membangkitkan ide kreatif. Yang pertama kita mulai berimajinasi. Yang kedua kita harus menghilangkan pikiran yang pesimis maupun pesimis dalam menghadapi masalah. Intinya kita berpikir optimis. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus berpikir berbeda dengan orang lain. Yang keempat, di sini ada berpikir, kemudian melihat dan memvisualisasikan hal dari segala
aspeknya. Ya, sesuatu yang dilihat dari segala sisi, maka kita akan menemukan sesuatu yang lebih menarik untuk dilihat dan diolah dan dikembangkan. Kemudian di sini ada yang kelima, ada selalu membuat konsep, membuat sketsa ide ataupun perencanaan. Yang keenam, ada berpikir lebih detail sehingga dia menemukan sesuatu hal yang lain. Yang ketujuh, melihat sebuah produk, gambar atau hal lebih lama dari biasanya untuk menemukan diferensiasinya atau perbedaannya. Kemudian yang kedelapan, itu menggabungkan pengalaman, pengetahuan, informasi dan juga kejadian. Kemudian diolah menjadi alat untuk memecahkan masalah yang belum terjadi. Yang kesembilan, mengamati perubahan-perubahan terjadi. Setelah kita mengamati, kemudian telah mengumpulkan, menggabungkan pengetahuan kita terhadap informasi tersebut. Nah, barulah kita mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang ke-10 itu berpikir bahwa barang atau produk, perubahan atau hal yang dilihat itu yang belum sempurna dan masih bisa disempurnakan lagi untuk dijadikan inspirasi dan peluang usaha. Dan nantinya pada pertemuan kedua kita akan belajar menggunakan ada metode yang disebut dengan metode ATM. Kita mengamati, kemudian kita tiru, dan juga ada modifikasi. Untuk lebih lengkapnya ada di video pertemuan kedua. Mungkin sampai di sini materi perkuliahan pertemuan pertama mengenai konsep kreativitas. Apabila ada yang perlu didiskusikan, mungkin bisa melalui chat grup ataupun di kolom komentar. Baik, semoga pada video kali ini bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.